Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi, macam-macam software berdasarkan jenis dan fungsinya, kemudian hardware proses dan fungsinya, dan hardware input beserta fungsinya. Baik, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputer untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan memproses informasi. Teknologi informasi membantu manusia memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, serta efektivitas pekerjaan dalam beberapa bidang. Contohnya komunikasi digital seperti email, video call, pesan instan, kemudian pengolahan data untuk analisis bisnis dan laporan real time, kemudian untuk penyimpanan digital seperti cloud, server, dan database. Jenis-jenis software dan fungsinya. Yang pertama, sistem operasi mengontrol dan mengelola sumber daya hardware, contohnya Windows, macOS, Linux, dan Android. Yang kedua, ada perangkat lunak aplikasi, yaitu program siap pakai untuk kebutuhan spesifik seperti Microsoft Word, Excel, Photoshop, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan program lain, contohnya seperti Python, C++, dan untuk Visual Basic. Fungsi utama software: 1. Sebagai penghubung hardware dan pengguna, software menerjemahkan perintah pengguna ke bahasa yang dipahami hardware. Yang kedua, sebagai pengontrol operasi hardware, memastikan hardware berfungsi sesuai perintah program yang diberikan. Yang ketiga, sebagai fasilitator komunikasi, memungkinkan program dan perangkat saling berkomunikasi dengan lancar. Kemudian hardware input sebagai gerbang interaksi pengguna, perangkat keras yang memasukkan data dan perintah ke komputer, memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem. Untuk macam-macamnya ada keyboard, mouse, mikrofon, scanner ya. Keyboard untuk memasukkan teks, angka, dan perintah keyboard shortcut. Kemudian mouse mengontrol kursor layar dan memilih atau mengaktifkan objek. Mikrofon mengubah suara manusia menjadi data digital untuk recording atau voice command. Kemudian scanner mengubah dokumen fisik cetak menjadi file digital yang dapat diproses komputer. Selanjutnya masuk ke fungsi hardware input, menghubungkan dunia fisik dengan digital. Yang pertama, sebagai penangkapan data, hardware input menangkap data mentah dari pengguna atau lingkungan sekitar secara real time. Kemudian sebagai pengiriman informasi, mengirimkan data tersebut ke sistem komputer untuk diproses lebih lanjut. Kemudian untuk kemudahan interaksi, memfasilitasi interaksi intuitif antara manusia dan mesin dalam satu interface. Macam-macam hardware proses dan fungsinya. Yang pertama ada CPU sebagai otak komputer, kemudian motherboard, sebuah papan sirkuit utama, kemudian ada RAM, penyimpanan sementara, kemudian ada PSU untuk menyediakan dan menstabilkan daya listrik. Nah, ini penjelasannya. CPU menjalankan instruksi, mengeksekusi setiap perintah program dan mengolah data mentah menjadi informasi bermakna. Motherboard memastikan komunikasi dan sinkronisasi sempurna antar semua komponen hardware. RAM menyediakan akses data ultra cepat saat komputer aktif berjalan. Kemudian PSU menjaga stabilitas, menjamin pasokan daya listrik stabil agar semua komponen berfungsi optimal tanpa gangguan. Hubungan software dan hardware dalam TI. Software menghasilkan instruksi logis, kemudian hardware menjalankan perintah secara fisik, dan brainware mengoperasikan dan mengendalikan sistem. Jadi sinergi TI, interaksi siklikal antara software, hardware, dan pengguna. Kesimpulan, teknologi informasi sebagai pilar masa depan, integrasi komponen, hardware, software, dan brainware
bekerja bersama mengelola informasi efektif, kemudian pemahaman mendalam, memahami komponen TI, membantu memanfaatkan teknologi secara optimal dan bijak, kemudian peningkatan produktivitas, teknologi informasi meningkatkan produktivitas, komunikasi, dan inovasi di berbagai bidang industri, kemudian adaptasi berkelanjutan, mari terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik itu dari segi materi dan pemaparan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.